Alhamdulillahil karimil mannan zittuli wa fadli wal ihsan alladzi hadana lil islam wa faddala dinana ala sa'iril adyan. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluhu wa habibahu wa khalilahu ad-da'i ilal iman. Allahumma shalli wa sallim wa barik ala hadzal nabiyil karim wa rasulil azim wa ala alihi wa ashabihil mujahidin al-zahirin. Faqala ta'ala fi kitabihil karim wa huwa asdaqul qailin. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Ya ayyuhalladzina amanu taqullaha wa qulu qawlan sadida yuslih lakum a'malakum wa yaghfir lakum dzunubakum wa may yuti'illaha wa rasulahu faqad faza fawzan 'azima. Ayyuhal hadiruna ikhwanul muslimin rahimakumullah, usi nafsi wa iyyakum bittaqwallah faqad fazal muttaqun. Ittaqullaha haqqa tuqatih wa la tamutunna illa wa antum muslimun. Shadaqallahul azim wa shadaqa rasulun nabiyil karim wa nahnu ala dzalika minasyahidin wasyakirin walhamdulillahi rabbil alamin. Bapak-bapak, saudara-saudaraku kaum muslimin, sidang jamaah salat Jumat yang saya muliakan, dan insyaallah kita semuanya jadi hamba yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala. Pertama-tama marilah kita bersyukur atas segala rahmat dan nikmat yang telah Allah berikan. Baik itu nikmat harta yang Allah anugerahkan, nikmat ilmu yang Allah ajarkan, nikmat jabatan mungkin yang Allah kuasakan, nikmat keluarga yang Allah amanahkan, dan juga jangan sampai kita lupa Allah telah memberikan nikmat usia ataupun nikmat umur yang alhamdulillah sampai saat ini masih Allah tangguhkan. Mudah-mudahan saja Allah masih memberikan panjangkan umur kita agar kita semuanya bisa berjumpa dengan bulan suci Ramadan. Sholawat dan tak lupa juga salam kita mohonkan kepada Allah Subhanahu wa taala untuk disampaikan kepada junjungan kita Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam, seorang manusia yang sangat mulia, yang menjadi rahmat bagi alam semesta, yang menjadikan uswatun hasanah dalam kehidupan kita, yang kita nanti-nantikan syafaatnya. Semoga kita yang hadir ini termasuk orang yang kita cintai dimanapun mereka berada, bagian daripada orang-orang yang mendapatkan syafaat saat kita berada di yaumil qiyamah nanti. Ma'asyiral muslimin yang saya muliakan, dengan tidak merasa lebih baik dan lebih suci, saya mengajak kita semuanya, marilah bersama-sama untuk meningkatkan iman dan takwa kita kepada Allah Subhanahu wa taala sebagai bentuk ketundukan, sebagai bentuk kepatuhan kita sebagai hambanya, dan sekaligus sebagai konsekuensi kita makhluk ciptaannya. Mudah-mudahan saja dengan adanya keimanan kita yang semakin kuat, ketakwaan kita yang semakin bobot, maka kehidupan kita semakin terarah dan kehadiran kita di permukaan dunia ini semakin bermakna, dan yang paling penting Allah ridho akan semua jalan kehidupan kita. Ma'asyiral muslimin yang saya hormati, insya Allah besok pagi atau 2 hari lagi kita akan kedatangan bulan suci Ramadan, di mana setiap kita berjumpa dengan bulan suci Ramadan, maka di situ ada perintah oleh Allah Subhanahu wa taala untuk melaksanakan ibadah puasa selama sebulan lamanya. Perlu kita garis bawahi bahwa setiap kali Allah memerintahkan suatu perintah, baik itu yang ada di dalam Al-Quran maupun melalui risalah Rasulullah yang kita kenal dengan hadis qudsi, maka setiap perintah itu pasti banyak mengandung manfaat
banyak mengandung maslahat bagi kehidupan manusia. Begitupun sebaliknya, apabila Allah melarang satu larangan, maka dapat dipastikan larangan itu banyak mengandung mudarat dan kafarat bagi kehidupan kita manusia. Nah, perintah puasa itu banyak sekali manfaatnya, banyak sekali hikmahnya, banyak sekali kebaikan yang ada di dalamnya. Baik itu perintah puasanya maupun qiyamul lail yang ada di dalamnya, tadarus Al-Qur'annya, semuanya itu tentu banyak mengandung manfaat bagi kehidupan kita. Oleh karena itulah diturunkannya perintah ataupun paket perintah Al-Quran yang ada di dalam Al-Quran itu, perintah puasa, mulai dari Al-Baqarah 183 sampai 187 itu, Allah turunkan itu kepada Nabi Muhammad SAW, yaitu pekan pertama di bulan Sya'ban tahun kedua Hijrah, atau bertepatan dengan 15 tahun Nabi Muhammad SAW diangkat menjadi Nabi dan Rasul. Kenapa Allah turunkan perintah puasa itu 1 bulan sebelum pelaksanaan ibadah puasa? Ini mengindikasikan bahwa agar Allah Subhanahu wa taala memberikan tuntunan melalui Nabi Muhammad, agar Nabi Muhammad punya keluangan waktu untuk mengajarkan kepada para sahabat tentang tata cara, tentang pelaksanaannya, tentang hikmahnya, tentang kebaikan yang ada di dalam bulan puasa dan khususnya di dalam bulan suci Ramadan itu. Maka ada jeda Nabi Muhammad SAW untuk mempersiapkan diri kepada para sahabatnya, agar para sahabat ketika itu benar-benar siap, benar-benar lapang, benar-benar paham, benar-benar legowo, benar-benar ikhlas untuk menerima perintah puasa itu. Sebab biasanya apabila sesuatu dikerjakan dengan paham, dikerjakan dengan siap, maka insya Allah hasilnya jauh lebih baik daripada kita kerjakan tanpa persiapan. Oleh karena itulah, orang yang siap, orang yang ikhlas, orang yang legowo menerima suatu perintah, maka dalam bahasa Arabnya disebut dengan marhaban namanya. Dari kata rohaba yurahibu, itu sifatnya. Kalau sikapnya disebut dengan tarhib namanya, maka kita kenallah di Indonesia ini dengan istilah tarhib Ramadan. Maka muncullah budaya-budaya, tradisi-tradisi, ataupun budaya kearifan lokal yang menyambut kedatangan bulan suci Ramadan itu. Bisa kita kenal misalnya dengan sebutan munggahan untuk wilayah Jawa Barat, Sunda ataupun Betawi. Ada juga dikenal dengan padusan untuk orang Semarang ataupun Jawa Tengah yang mandi di kali bersama-sama. Bagi orang Minangkabau, orang Sumatera Barat itu dikenal dengan balimau atau balemang namanya, mandi dengan air jeruk. Begitu juga dengan orang Aceh, itu bisa juga disebut dengan mak megang namanya. Artinya apa? Berdoa dia bersama-sama memohon kepada Allah, yaitu untuk menyambut kedatangan bulan suci Ramadan. Ada lagi tradisi Betawi di Jakarta ini, nyorok namanya itu, berbagi-bagi bingkisan kepada orang-orang yang dicintai. Semua itu menunjukkan bahwa di Indonesia ini punya kearifan lokal. Mereka menunjukkan begitu gembiranya dengan adanya kedatangan bulan suci Ramadan. Masyarul muslimin yang saya hormati, tapi tidak cukup dengan itu. Kita tidak cukup dengan munggahan saja, tidak cukup dengan balimau saja, tidak cukup dengan megang saja, tidak cukup dengan padusan saja. Lebih daripada itu, kita harus mempersiapkan mental, mempersiapkan iman, mempersiapkan fisik agar kita bisa melaksanakan ibadah ini secara maksimal. Oleh karena itu, pada kesempatan yang terbatas ini, saya akan menitipkan beberapa tips untuk kita jadikan kisi-kisi dan referensi. Mudah-mudahan kita bisa melaksanakannya, agar kita bisa melaksanakan ibadah puasa dengan benar, paling tidak mendekati apa yang Allah inginkan. Tip yang pertama yang harus kita lakukan, marilah kita sebelum melaksanakan ibadah puasa
ini mohon pertolongan kepada Allah Subhanahu wa taala. Yang kita kenal dengan isti'anatu billah, mohon pertolongan dari Allah. Jangan kita bangga, merasa pede, kita kuat, kita kaya, kita punya ilmu. Manusia itu tak punya apa-apa, Pak, tanpa pertolongan Allah Subhanahu wa taala. Makanya dalam sehari semalam paling tidak 17 kali kita disuruh Allah, iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Hanya kepada Engkau ya Allah kami menyembah. Hanya kepada Engkau kami mohon pertolongan. Manusia itu pada intinya enggak ada yang bisa diandalkan, Pak. Kalau kita mengandalkan kuat, kamu itu lemah. Wa khuliqal insanu dha'ifa. Kamu itu lemah. Di An-Nisa 28 itu. Kalau kita mengandalkan ilmu, wa ma utitum minal ilmi illa qalila. Al-Isra ayat 85. Tidaklah kamu diberikan ilmu kecuali sedikit. Kalau kita mengandalkan harta, ya ayyuhan nas antumul fuqara'u ila Allah. Wahai manusia, kamu itu miskin semua. Yang kaya itu Allah. Innallah wal ghaniyul hamid. Yang kaya, yang terpuji itu Allah, bukan kita, Pak. Kita tak ada apa-apa. Makanya kita ini duduk nggak tahan lama, Pak. Berdiri kita nggak tahan lama, tidur kita nggak tahan lama, jalan kita nggak tahan lama. Kenapa? Kita ini makhluk yang lemah, bahkan sampai sholat pun kita nggak tahan lama. Kenapa? Kita manusia yang lemah, butuh pertolongan Allah. Makanya Rasulullah ajarkan, Allahumma ahillahu bil yumni wal ilman wassalama wal islam wat taufiq lima tuhibbu wa tardo. Rabbi wa rabbukallah. Ya Allah, berikan kami petunjuk keimanan, berikan kami petunjuk keikhlasan, berikan kami kekuatan di dalam menjalankan Islam, berikan kami petunjuk ya Allah untuk menjalankan semua amal yang Kau ridhoi dan amal yang Kau cintai. Tuhanku dan Tuhan kamu semua adalah Allah. Kita butuh pertolongan Allah. Mudah-mudahan Allah menolong kita semuanya dalam rangka kita melaksanakan ibadah di bulan suci Ramadan ini dengan harapan baik itu ibadah yang wajib maupun ibadah yang sunnah dan semua amalan yang ada di dalamnya kita bisa semua melakukannya dan diterima oleh Allah Subhanahu wa taala untuk bekal kita menuju ke akhirat nantinya. Ya Allah, iyyakum minal faizin wal aminin wa adqalana wa iyyakum bil zumratil mu'minin wa qurrabi warham wa anta khairur rahimin fattabiru ya ulil absar la'allakum turhamun. Alhamdulillah, alhamdulillahilladzi hadana li hadza wa ma kunna linahtadiya laula an hadana Allah. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh la nabiyya wa la rasula ba'da. Allahumma shalli wa sallim wa barik ala hadzal nabiyil karim wa rasulil azim wa ala alihi wa sahbihi rasulillahi ajmain. Faqala ta'ala fi kitabihil karim, a'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Walau anna ahlal qura amanu wattaqau lafatahna 'alaihim barakatin minas sama'i wal ardh walakin kazzabu fa akhadnahum bima kanu yaksibun. Tsumma qala aidan, innallaha wa malaikatahu yusholluna 'alan nabi ya ayyuhalladzina amanu shallu 'alaihi wa sallimu taslima. Allahumma shalli 'ala Muhammad wa 'ala ali Muhammad kama shallaita 'ala Ibrahim wa 'ala ali Ibrahim. Allahumma barik 'ala Muhammad wa 'ala ali Muhammad kama barakta 'ala Ibrahim wa 'ala ali Ibrahim fil 'alamin innaka Hamidum Majid. Warḍallahu 'ala arba'atil khulafa'ir rasyidin Abi Bakr wa Umar wa Utsman wa Ali wa 'ala baqiyati sahabati wat tabi'in wa tabi'in tabi'in wa man tabi'ahum bi ihsanin ila yaumiddin wa 'alaina ma'hum bi rahmatika ya arhamar rahimin. Allahumma ighfir lil muslimin wal muslimat wal mu'minin wal mu'minat al ahya'i minhum wal amwat innaka sami'un qaribun mujibud da'wat ya qadiyal hajat wa ya kafiyal mimmat bi rahmatika ya arhamar rahimin.
Rabbana la tada' lana fi majlisina hadza dzamban illa ghafarta wa la hamman illa farajta wa la aiban illa syatarta wa la dhallan illa hadaita wa la maridan illa syafaita wa la faqiran illa agnaita wa la hajatan min hawaijid dunya wal akhirati illa qaridha illa qadaitaha wa yassartaha fa innaka tahtis sabil wa tajwalul katsir bi rahmatika ya arhamar rahimin. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina adzabannar walhamdulillahi rabbil alamin. Ibadallah, innallaha ya'muru bil adli wal ihsan wa ita'i dzil qurba wa yanha 'anil fahsya'i wal munkari wal baghi ya'izukum la'allakum tadhakkarun. Wadhkurullaha 'azim yazkurkum wa yastajibu